yang semangat. Belajar kebiasaan baru seru. Hari ini SD Negeri 1 Anom sedang melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka dengan melaksanakan protokol kesehatan. Mari kita ikuti pelaksanaannya. Sekolah Dasar Negeri Catur Anom, Kecamatan Pahakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, menjadi salah satu pelaksana simulasi model pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan COVID-19. Sebelum anak-anak masuk ke ruangan, harus cuci tangan dengan menggunakan sabun. Di Sekolah Dasar Negeri Catur Anom ini, telah disepersiapkan berbagai properti untuk pencegahan penularan COVID-19. Dalam pelaksanaannya, 6 rombel di sekolah kami itu dilaksanakan secara bertahap. Yang hari pertama 50%, yang hari kedua 50%. Kemudian untuk jam pembelajaran hanya 20 menit di masa simulasi pembelajaran tatap muka, yang biasanya 35 menit menjadi 20 menit. Terus masuk jam berapa, pulang jam berapa? Masuknya pukul 7.30, pulang pukul 9.45. Semua perlengkapan protokol kesehatan, perlengkapan antara lain tempat cuci tangan, hand sanitizer, beserta kelengkapan lainnya dilengkapi secara detail. Kemudian untuk siswanya sejumlah 116, 50%-nya masuk dan 50%-nya lagi hari berikutnya. Mereka datang secara satu persatu dengan jaga jarak sesuai aturan dari pemerintah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dindikpora Kabupaten Temanggung, serentak melakukan simulasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dari jumlah 25 sekolah dasar negeri di Parakan, hanya 13 sekolah yang ditunjuk melaksanakan simulasi secara bergilir. Belum hadir? 12 Oktober 2020 hingga 26 November 2020. Masing-masing sekolah menyelenggarakan simulasi tatap muka selama 2 hari. Sekarang keluarkan LKS-nya tema 3. Properti untuk protokol kesehatan di Sekolah Dasar Negeri Catur Anom Parakan. Di antaranya adalah tempat cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, cairan disinfektan, sekat plastik tembus pandang di meja guru, wajib masker dan pelindung. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwasanya mulai tanggal 12 sampai tanggal 26 November
kami di Korwil Kecamatan Paraan dari sejumlah 25 SD baru kita melaksanakan simulasi ya, simulasi itu kita pakai 13 SD yang mana pembagiannya setiap SD dalam 1 minggu 2 SD dan setiap SD dilaksanakan 2 hari. Yaitu mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Yang mana ini untuk pembelajaran dari siswa anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6 tersebut melakukan proses pembelajaran tatap muka, yang mana harapannya nanti ke depan setelah zona kita di zona kuning ya, hijau dan kuning, kita langsung bisa melaksanakan tatap Selain muka itu, seperti kepala arahan sekolah dari Bapak. juga harus membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka di Sekolah Dasar Negeri Carur Anom ditinjau langsung oleh Koordinator Wilayah dan Pengawas Pendidikan dari Dinipora Kabupaten Temanggung, Tenaga Keperawatan Puskesmas Parakan, Babinsa Koramil Parakan, Babin Kamtibmas Polsek Parakan, dan gugus tugas COVID-19 Parakan. Meskipun infrastruktur sekolah di Sekolah Dasar Negeri Catur Anom ini sudah memadai, termasuk sarana penerapan protokol kesehatan lengkap, namun tetap harus menjalankan simulasi pembelajaran terlebih dahulu. Jika nantinya menunjukkan hasil yang baik, maka akan dipertimbangkan pembelajaran tatap muka di zona hijau atau kuning COVID-19. Sebaliknya, jika pembelajaran tatap muka menimbulkan klaster baru penularan virus corona, maka pelaksanaannya dapat dihentikan sementara agar ada jaminan aman dan bertanggung jawab dalam melaksanakan protokol kesehatan. Sekarang kita berada di kelas 5. Kelas 5 ini sedang melaksanakan pembelajaran matematika. Mari kita lihat proses pembelajarannya. Untuk memulai pembelajaran tatap muka, kepala sekolah juga harus membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Diputar, busurnya nggak boleh geser. Putar. Aku mau ke kamar mandi. Ya, silakan, mari. Kita istirahat. Tutup bukunya dulu, semuanya ditutup. Dimasukkan lagi. 2, 3. Pakai hand sanitizer dulu. Yuk, dipakai hand sanitizer-nya dulu. Facialnya bisa dinaikkan dulu. Waktunya istirahat. Selama 15 menit ini digunakan untuk anak-anak makan dan minum di tempat dan tidak boleh keluar ruangan. Yuk kita lihat Mbak Anggita bawa bekal apa hari ini. Mari. Yuk makan dulu. Kalau kebanyakan sudah, plastiknya dimasukkan lagi sih. Sekarang makan dulu. Makan dulu 15 menit istirahat. Secara teknis bahwa simulasi pembelajaran tatap muka ini nanti bertujuan untuk setidaknya memberikan gambaran atau edukasi kepada guru, pada siswa, pada orang tua bahwa di masa pandemi seperti ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap harus melaksanakan kegiatan pembelajaran itu dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Ketika ini terjadi di SD ini, kemudian nanti siang kita evaluasi untuk kegiatan berikutnya. Setelah satu SD selesai, kita evaluasi dari SD itu, kemudian
kekurangan, kelebihan nanti kita sampaikan pada kepala sekolah, sehingga di SD berikutnya di hari yang ketiga dan keempat atau kelima nanti di SD yang lain bisa belajar apa kekurangan dan kelebihan dari SD yang sudah melakukan, sehingga diharapkan nanti sampai pada akhir putaran yang ke-13 itu tentu akan ada gambaran bahwa simulasi ini menjadi satu model pembelajaran yang ketika nanti masa pandemi mudah-mudahan segera berakhir, anak-anak tetap belajar, tetap sehat Kepala dan Sekolah semangat. SD Negeri Catur Anom Wiwin Sunarti mengatakan, pelaksanaan hasil simulasi pembelajaran tatap muka harus selalu dilaporkan ke Dindikpol. Panjangnya berapa bagian lingkaran? 8, karena ini di berapa lingkaran? Satu lingkaran penuh, setengah lingkaran. Semua properti yang disyaratkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan dijalankan baik oleh guru, siswa, orang tua siswa yang mengantar anaknya, serta parenting kelas dan komit sekolah. Guru mengajar di kelas harus memakai masker dan pelindung. Di meja guru dipasang sekat dari plastik tembus pandang. Proses pembelajarannya sama dengan saat kondisi normal. Dimulai cuci tangan, masuk kelas kemudian berdoa, istirahat 15 menit untuk memberi kesempatan siswa makan dan minum yang sudah diwajibkan membawa dari rumah. Dan akan menguap membentuk awan-awan kecil. Awan-awan kecil ini dan membentuk awan. Karena semakin berat dan besar, awan-awan ini kan besar. Nanti sudah terjadi pengambunan, akan terjadi apa namanya? Titik-titik air hujan. Air hujan ini nanti akan kembali lagi kemana? Ke sungai. Kembali. Dimasukkan nggak, Pak? Pembelajaran telah selesai. Setelah anak-anak keluar ruangan, maka seluruh ruangan ini akan disterilisasi. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang manis, siap berdoa. Yang duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selamat siang, pembelajaran tidak boleh pergi tanpa menggunakan masker. Yuk, dipakai sanitizer dulu. Teknis memang untuk hand sanitizer ini dianjurkan bahwa 5 kali setelah memakai hand sanitizer lebih baik itu dengan dilanjutkan dengan cuci tangan di air yang mengalir kemudian menggunakan sabun. Jadi ini lebih amannya karena nanti dengan air ini, dengan sabun ini maka struktur virus itu akan menjadi rusak dan bisa terhindar dari tangan kita. Nah, berhubungan ini dengan anak-anak yang masih SD, masih kecil, itu juga dianjurkan untuk tidak sering menyentuh masker, membenarkan masker, kemudian menaikkan masker, kemudian tidak boleh juga menyentuh mata, karena memang virus itu bisa masuk ke mukosa, baik itu lewat mata, hidung maupun dari mulut. Kalau hidung sama mulut sudah terlindungi, maka yang perlu dilindungi adalah daerah mata. Anak-anak sering sekali menyentuh daerah mata sehingga itu bisa dimungkinkan virus masuk dalam mata. Pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Nah sekarang waktunya kita pulang. Tapi jangan lupa kita harus selalu tetap
sesuai petunjuk teknis simulasi pembelajaran tatap muka di Sekolah Dasar Negeri Catur Anom Parakan ini. Sejumlah 116 peserta didik akan dibagi dalam 2 hari untuk bergiliran masuk sekolah. Lama pembelajaran juga separuh dari pembelajaran normal. Pada simulasi ini, siswa masuk pukul 7 dan pulang pukul 9:45 dengan 3 mata pelajaran masing-masing. 2 langsung di lapangan terhadap orang tua ini sangat-sangat menghendaki untuk segera diajarkan belajar tatap muka di sekolah. Teman-teman komite juga menghendaki untuk segera diadakan pembelajaran tatap muka. Dengan ini nanti bisa pembelajaran dengan bagus, mengembangkan prestasi kita dalam pembelajaran, terutama untuk meningkatkan yang kedua misi satuan pendidikan, yang ketiga tujuan satuan pendidikan. Ketiga hal itu harus tersampaikan dengan benar dan tepat. Tetap waspada dan semangat belajar kebiasaan baru